Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chow Sing Sing, kurator dari podcast Horror Night Story. Halo, apa kabar semuanya? Semoga sehat semua ya. Dan seperti biasanya pada malam hari ini, saya kembali dan akan membawakan sebuah kisah mistis untuk kalian semua. Dan kisah mistis kali ini datang dari Mbak Anita. Jadi Mbak Anita ini menceritakan kejadian yang dialami kakak iparnya sewaktu masih remaja. Seperti apa kisahnya? Mari kita simak. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Anita. Saya asli Surabaya, tapi saat ini saya sedang tinggal di Denpasar. Sebenarnya ini cerita dari kakak ipar saya. Kakak ipar saya ini punya saudara yang tinggal di dekat Alas Caruban. Jadi kisah ini terjadi kira-kira di awal tahun 80-an. Anto, nama samaran. Pada saat liburan sekolah, si Anto ini mengunjungi rumah saudaranya yang ada di suatu desa di dekat Alas Caruban. Pada tahun 80-an, situasi di daerah itu masih sangat sepi, tidak seramai sekarang. Apalagi di malam hari, gak ada sama sekali mobil yang lewat di jalan yang membelah hutan itu. Pada suatu hari, ada warga desa sebelah yang sedang mempunyai hajat dan mengadakan pertunjukan wayang kulit. Di zaman itu, pertunjukan sekelas wayang kulit adalah pertunjukan besar yang bisa menyedot banyak warga untuk mendatangi tempat tersebut, walaupun mereka tinggal di desa lain yang berkilo-kilo jaraknya dari tempat pertunjukan itu. Saat itu, Anto dan beberapa temannya tidak ingin ketinggalan untuk menghadiri pertunjukan itu. Sebagai anak muda yang di zaman itu sangat jarang bisa menikmati suatu pertunjukan, mereka sangat senang dengan adanya pertunjukan besar itu. Selepas maghrib, mereka sudah mulai berjalan menuju desa sebelah yang jaraknya lumayan jauh. Apalagi mereka menempuhnya dengan berjalan kaki. Walaupun begitu, mereka sangat bergembira dan tidak merasakan capek karena mereka berjalan bareng-barengan. Bahkan mereka tetap bersemangat saat memasuki hutan Caruban yang memisahkan desa mereka dengan desa di mana tempat pertunjukan wayang kulit itu dilakukan. Setelah hampir sejam mereka berjalan, akhirnya mereka sampai juga di lokasi pertunjukan tersebut. Ramainya orang berjualan dan banyaknya orang yang hilir mudik membuat Anto dan teman-temannya terpisah. Mereka akhirnya terpencar. Akhirnya Anto hanya berjalan dengan dua orang temannya saja, yaitu Arif dan Budi. Setelah pertunjukan dimulai, mereka lupa waktu untuk pulang karena lakon cerita wayangnya sangat menarik dan dalangnya cukup kondang di daerah itu. Waktu terus berjalan. Pada akhirnya mereka bertiga sadar jika mereka harus segera pulang karena waktu itu sudah sangat larut malam. Mereka berusaha mencari-cari teman-teman mereka, namun tidak ditemukan. Akhirnya mereka bertiga sepakat untuk pulang saja. Di dalam perjalanan, mereka baru sadar kalau mereka harus melewati Alas Caruban yang terkenal angker. Dan mereka juga baru ingat jika beberapa hari yang lalu ada seorang pengendara motor
yang tewas seketika saat kecelakaan di jalan raya yang melintasi hutan tersebut. Kondisinya terseret oleh truk hingga puluhan meter, dengan luka yang membuat wajahnya menjadi rata karena terkena aspal jalan raya. Mereka bertiga berjalan dengan cepat dan hampir berlari agar cepat melewati hutan itu. Tapi langkah mereka berhenti saat ada seseorang lelaki yang sedang berjalan sendirian di tengah hutan. Kemudian mereka berpikir, "Wah, kebetulan nih ada orang dewasa yang sedang melintasi jalan tersebut." Akhirnya mereka berkeinginan untuk bergabung dengan orang tersebut. Mereka sedikit berlari, memanggil dan mengejar orang itu. Namun orang itu tidak menoleh dan tetap diam. Tapi apa yang dilihat oleh mereka sangatlah mengejutkan. Saat sinar rembulan menerpa wajah orang tersebut, ternyata mukanya rata, tidak memiliki mata, hidung, dan mulut, dan penuh dengan darah. Mereka kaget, ngeri, dan ketakutan, hingga Anto dan teman-temannya berlari sekencang-kencangnya tanpa pikir panjang lagi. Sampai akhirnya mereka menghentikan larinya karena mereka sangat lelah. Perjalanan melewati hutan itu tinggal sedikit lagi. Hingga pada saat itu ada seseorang yang sedang berjalan dari arah lain dan menyapa mereka. Si Anto dan teman-temannya berpikir bahwa lelaki itu adalah tetangga mereka yang baru saja pulang dari menonton pertunjukan wayang kulit juga. Mereka akhirnya berjalan bersama dan mengobrol. Sampai akhirnya si Budi bercerita bahwa mereka tadi bertemu dengan hantu yang bermuka rata. Tiba-tiba orang itu berkata bahwa dia ingin pinjam korek api untuk menyalakan rokok. Budi memberikan korek api tersebut. Dan saat mencoba menyalakan koreknya, orang tersebut menyuruh Budi untuk mengulangi ceritanya lagi yang sempat terputus. Akhirnya si Budi mengulangi ceritanya lagi saat bagaimana dia bertemu dengan hantu muka rata itu. Pas dia mengulang di kata-kata mukanya rata, orang tersebut menyalakan korek api dan berkata, "Apakah mukanya sama kayak muka saya?" Spontan Anto, Budi, dan Arif melihat ke wajah orang tersebut. Dan kembali mereka terkejut melihat muka seram orang tersebut, yang mukanya rata, tidak ada mata, hidung, dan mulutnya, serta luka dengan darah yang sudah mengering. Mereka akhirnya kembali berlari sekuat tenaga tanpa berpikir panjang lagi. Demikianlah pengalaman dari kakak ipar saya yang mengalami kejadian menakutkan tersebut. Nanti kalau saya ada waktu, saya akan bercerita lagi. Kalau saya sendiri sih tidak pernah mengalami hal-hal mistis sampai saat ini. Walaupun saya sering menginap di hotel-hotel yang dibilang orang bahwa hotel itu angker, tapi saya pribadi tidak pernah mengalami kejadian horor tersebut. Terima kasih banyak kepada Bang Chow Sing Sing yang sudah menceritakan cerita saya. Oke, terima kasih kepada Mbak Anita yang sudah mengirimkan cerita seramnya ke email saya. Sebenarnya bukan ceritanya Mbak Anita ya, cerita dari kakak iparnya. Dan memang di tahun seperti itu, di tahun 80-an itu, Alas Caruban itu memang terkenal masih angker. Dan saat ini pun ya juga masih angker. Namun sekarang kan sudah banyak dilewati pengendara kan. Ya sudah ada renovasi lah, sudah rame gitu.
Saya kemarin lebaran juga waktu ke Solo juga lewat sana. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Semoga Anda semua terhibur. Selamat malam dan selamat beristirahat.